bisa ikut rame sih kalau misalkan kalian ke Taman Ismail Marzuki sekarang. Iya, Masih ada setuju waktu, guys. teman-teman ya. Karena ya masih sih ada waktu. Bener, masih ada. sih. Masih. Kan malam Masih, minggu karena kan nggak tahu mau kemana. sampai gamenya selesai. Iya Bener. kan, kita masih akan menunggu Dan bisa teman-teman lanjut juga. kan, abis dari sini bisa lanjut. Bisa Jauh, lanjut. Jalan-jalan kemana. Dan buat teman-teman gitu. mungkin yang bingung kayak, Bang Taman Ismail Marzuki naik apaan sih gitu kan. Apa naik solusinya kendaraan Be? Jawabannya apa tuh? Ada Kasih dua tahu, sebenarnya. Bang Abe. Oke. Beneran, the real kalian bisa turun di 2 stasiun kereta ya. Oke. Yaitu adalah Cikini dan Gondang Dia. Wih, Cikini. Tapi gak ada kelanjutannya. Oh, enggak ya, kirain banyak Emang nih. beneran, dari situ deket banget. Benar, Tapi lihat tuh Naga Yuzong yang di main stage sudah ready juga tuh memasuki dan menjajaki menara yang menandakan buat drafting pace kita. Let's go. Let's Di game go. yang kedua sudah ready. Yes, tampaknya untuk game yang kedua, Onyx akan mengamankan sisi biru dan first pick. Yap. Untuk Landa Kuning dan juga Bigetron Suns kali ini akan mengamankan sisi merah. Mari kita lihat tentunya Onyx langsung gak pakai basa-basi mereka nge-ban ke arah marksman. Bruno menjadi pilihan prioritas ban dari sisi mereka. Dan kalau dipikir-pikir nih Be, kira-kira apakah Coach Yeb dan juga Adi ini memprioritaskan hero buat Suns gak? AKA Paramis akan kekah dilepas. Iya, dan kalau kita melihat juga dari gerakan tim Bigetron Sons juga entah kenapa ketika mengandalkan draft yang lebih aman ya, mereka kayaknya mungkin lebih ingin memberikan kejutan terutama di second pick. Makanya mereka hadir di sini dengan second pick dan dengan tujuan biar mereka tuh nggak langsung mengandalkan hero yang muncul di pick keempat dan kelima kayak tadi. Oke. Jadi Luna Om Botaknya bisa bahkan di last pick nantinya. Oh, ini surprise ya membaca juga terkait bagaimana karakteristik dari Onyx di 3 hero pertamanya. So we'll see. Karena kita masih berkutat di fase banning phase juga. Bicara pattern ini masih sama Paul juga untuk teman-teman dari Onyx ya. Cuman perbedaannya Faramis yang sempat jadi concern di first pick first bandnya Bigetron. Ini justru ada di tangan teman-teman Onyx yang coba untuk dihindari juga Faramis flex dari Luna Om Botak. Dan 1-1. One di band kayaknya udah nggak kaget kalau misalkan kita melihat bagaimana kehadiran dari One sekarang. Ya. Oh. Dan Faramis juga yang sudah di ban artinya menandakan kalau Onyx ini masih dengan draft mid lane yang lebih aman. Tapi juga bisa dibilang lebih ke apa ya, opsionalnya banyak sih. Tadi Banyak, menurutku ada Nolan. Valentina, Nolan. Terus juga kalau misalkan first pick berbicara Joy juga masih terbuka. Yep. Banyak sih Fanny juga masih, Fanny udah masih. Fanny udah di ban, Fanny udah di ban. Dan ya Guinevere? tentunya Guinevere yang belum terlihat tadi juga dari game yang pertama yang gak di-ban sama sekali. Nggak jadi Dan opsi. bahkan gak di-pick juga. Wait, Joy-nya di ban oleh teman-teman dari Onyx padahal mereka di first pick. Oke. Menandakan kalau mereka emang ya dari awal nggak mau main dengan Joy. Gak mau kasih juga ke arah Bigetron tentunya. Dan yang mungkin membesar kemungkinan, memperbesar kemungkinan kalau mereka ingin mengamankan Nolan. Probably ya, Nolan kembali untuk Kyrie ini masih besar peluangnya untuk first pick mereka kalau Tidak di-ban. ya jika tidak masuk ke fase bidding terakhirnya nih dari teman-teman Bigetron, tapi mempertaruhkan juga dari sosok Angela sebetulnya ya yang bisa aja open. Dan terlepas mengingat ini jadi concern juga di bidding sebelumnya. So we'll see. Dari satu hero terakhir yang Nah, Ini nih. ini juga jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini juga Beli nih. fleeting time di Selena. Si paling spam. penting tuh ultimate Selena tuh. biar spam. Oh, tapi ada yang sering ngasih info begitu Gon masalahnya. Alice no ulti, Selena no ulti, Roger no ulti. Tuh mending kayaknya boleh sih dininjain kayak gitu. Berat di itu. ghosting boleh ya, Ya kita sih di ghosting yang nggak ngasih apa-apa sih. info kayak begitu boleh sih dininjain sekali aja gitu bilang. Biar ada efek jeraknya gitu loh minimal. Benar. Dan Tapi namanya kalau dari aset terkini Loh, itu ada Guinevere, Nolan ada yang ditutup. Guinevere. Nolan Guinevere. tertutup first pick Guinevere Guinevere kayaknya. first pick kah? Kayaknya sih dari Onyx ya. Guinevere first pick untuk flexible pick. Yang biasanya kita melihat flexible pick dari Onyx itu di second pick, sekarang mereka menunjukkannya di first pick. menarik. Apalagi ini masih fleksibel ya, kita Ini belum masih melihat memproses loh. ya. Kaca Proses Onyx, banget, itu masih dia. proses banget. Masih memproses banget ini Bisa apa yang ada tadi di tangan Keyboy terlihat bisa. atau Kyrie. Kalau misalkan di tangan Keyboy dia akan membawakan flicker, jadi spatial migrationnya bakal jauh banget loncatannya. Dan Angela juga muncul kali ini sebagai pick dari teman-teman tim Bigetron Sons. Berarti benar adanya kalau sekarang Luna Om Botak Oi. akan bermain dengan hero yang sangat-sangat ofensif. Tapi dengan Martis, artinya spatial migration itu nothing. Karena udah pasti bakal ada yang namanya Mortal Coil untuk menghindari hal tersebut. Ya itu asal juga disimpan ya Be. Mortal Coil-nya nggak boleh asal dibuang gazarnya. Dan kalau kita ngelihat di sini ada Onyx. Responnya langsung Matilda. cukup simple yang berarti fleksibilitas Guinevere ini udah nggak terlalu terlihat. Ya. Matildanya aja nih yang menjadi pertanyaan apakah mid
apa Roam? Aku Yang malah 80% Roam. Roam. Ini 80%. 100% di tangan Kiboy loh. Dan aku Track malah recordnya. mikir tadinya ini picknya bukan ke Cloud, Oke. tapi menuju ke arah dari Novaria. Oke. Kebetulan kita tahu sendiri bagaimana besarnya hitbox ketika dikombinasikan dengan Spatial Migration. Itu akan membuat nantinya Guinevere makin mudah juga untuk menimbulkan efek stunnya. Ya, itu dia. Tapi kita lihat terlebih dahulu concernnya memprioritaskan pilihan hero dari SCW. Dan satu hero selanjutnya nih dari teman-teman Bigetron. Bakal coba untuk secure karya match up dengan Cloud-nya. Dan Iritel ya nampaknya tuh di sana. Iritel. Yes. Hero yang paling aman untuk laning berhadapan dengan Cloud dan ditambah dengan adanya Angela, jadi dia nggak perlu takut kalau seandainya untuk urusan movement speed dan juga bagaimana ketika dia di-engage dengan menggunakan burst damage. A Flask of the Oasis adalah jawaban dari kedua belah tim. Hanya saja perbedaannya untuk kali ini Angela, apakah dia akan langsung mengamankan ke arah dari Foto. Flask of the Oasis itu sendiri. Karena fleeting time di first item pun tidak buruk karena mereka punya Martis. Aku setuju. Sebenarnya lebih ke arah fleeting time mungkin ya. Tapi dengan adanya Irital itu juga membuka fleksibilitas dalam memilih spell. Setuju. Bisa memilih sprint dan dengan ancaman Guinevere, dengan ancaman Matilda, itu bisa membuka opsi juga untuk Purify yang diamankan. Dan mari kita masuk ke fase ban yang Wah. kedua di mana Valentina tentunya. Kali ini sudah ada sedikit insecure ya. Ini Yep. Matildanya masuk kemana memang 80% ke arah Roam tapi Hero Sun sendiri yang akan berusaha ditargetkan. Ya, pilihan hero untuk mempersempit Suns punya masih ada Novaria tadi kalau tidak masuk juga ke list band dari pilihan hero terakhir teman-teman Bigetron karena Arlot. Ini yang dihindari juga terkait nantinya bagaimana korelasi dari hero yang punya sisi lainnya. Karena kalau ngomongin atau bicara soal Angela, ya ini erat hubungannya dengan Luna Om Botak. Tapi masih cukup fleksibel juga untuk di area mid lane kan. Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara hero-nya Syndra juga belum muncul sampai dia. dengan saat ini. Yap. Sehingga menandakan bisa jadi last pick-nya malah menuju ke arah Syndra sebagai mid laner. Dan nantinya XP laner yang akan diperebutkan ini dia, Terisla Yuzong masih open. Menurutku ini bakal menjadi menarik. Karena kita tahu sendiri, untuk boots dengan Terisla-nya tadi udah works banget di game yang pertama. Baxia di ban, menandakan bahwa kayaknya Buzizio juga concern banget dengan kehadiran dari Baxia yang masih bisa difleksibelkan. Karena kita tahu sendiri Matilda Baxia ini gila men, rusuhnya luar biasa. Dan ditambah juga ini mereka sudah mengkomit ke arah Angela yang kalau dengan adanya Baxia ini pasif dari Baxia aja udah menegasi regenerasinya dari sisi Angela. Jadi Ya, gara-gara Baxia Mark ya. dengan puissance-nya, dengan pasifnya tentunya ingin dihilangkan opsi tersebut dan cukup straightforward juga di mana Wow. mereka Onyx ini menghilangkan hero-hero yang cukup masif dalam crowd control ditambah juga support. Karena balik lagi kombinasi Angela, Mid, Roam, Minotaur itu juga masih sangat-sangat possible. Ya, dan ditambah dengan kita tahu sendiri di sini cewek membawakan Cloud. Jadi kalau bertemu dengan Minotaur, Cancel. Storm-nya aja itu bakal bisa meng-cancel Blazing Duet. Gimana dengan Minon Fury? Jadi udah Ya. ada 2 cancellation. Dan terus sekarang tentu hero dari Black akan lebih aman sehingga membuat Syndra jauh lebih fleksibel ketika nanti Sun sudah memunculkan hero-nya. Tapi kalau misalkan Matildanya ini jadi mid laner seperti yang tadi Goni mention, dengan 20% Matilda jadi mid laner menurutku memang entah kenapa damage dealer yang akan dikeluarkan juga cukup mengganggu lini depan. Hanya saja ini dia ancaman untuk lini belakangnya lumayan banyak untuk Onyx sehingga membuat lapu-lapu jadi pilihan yang sangat-sangat oke. Alright, Khalid ya. Khalid di sini menjadi pilihan pick selanjutnya. Backline dibalaskan juga dengan backline nantinya dari sosok Boots. Dengan ranking Sandstorm Flicker yang tadi sempat dimention juga dibahas di awal. Di mana hal tersebut bisa dimaksimalkan. Tapi Kadita. Wait, Oh. ini hero power. Kadita Sans. Ini Kadita Kadita Sans, Sans. ini hero power. Tapi kita tahu banget kenapa Kadita sekarang udah mulai jarang di-pick. Ya karena alasannya adalah item Foto. terbaru. Ya. Flask of the Oasis. Flask of the Oasis. Yang membuat hero-hero burst damage itu kayak langsung ke cancel secara nggak langsung. Gimana caranya Sans untuk memanipulasi Flask of the Oasis tersebut? Atau jangan-jangan yang dia cari malah Angelanya. Biar Angelanya nggak bisa menimbulkan efek tersebut kepada teman-teman dari Bigetron Sons. Wah. Ini bener-bener jelas di mana dengan ada Guinevere, dengan adanya Matilda dan bahkan Kadita. Ini bush control, semak-semak kontrol dari tim Onyx ini bener-bener masif Kuat banget. banget. Dan Bigetron mereka nggak bisa asal buka map, mereka Ya. nggak bisa asal cek-cek bush. Karena mereka bisa di burst begitu aja dengan crowd control yang masif juga. Ini bener-bener berbahaya dan tadi udah komit lapu-lapu nyari backline. Sekarang pertanyaannya, siapa backliner dari Onyx? Ya. Dan Tidak ada. backliner dari Onyx gak ada lagi 5 hero yang bisa Maju. nembus ke depan. Tapi last picknya adalah Akai untuk membubarkan bagaimana Onyx dengan masifnya kendali terhadap rumput yang nantinya akan hadir di Land of Dawn. Akai, Roamer,
yang sepertinya akan muncul di sana dengan mid laner yang kali ini akan menuju ke arah Angela dari Bigetron. Utility power ini dia explore yang tadi udah dibahas juga oleh Profesor KB di awal ya, terkait bagaimana perkembangan dari Om Luna Botak. So kita akan lihat ini menjadi satu sosok nantinya untuk mencari blind spot yang dimana nih posisi aman dan nyaman. Nah, terkait bagaimana nanti momen demi momen dimaksimalkan oleh sosok Kadita yang dimainkan oleh seorang Suns. Ini bener-bener intens banget. Ingat match point untuk tim Indonesia. Yap. Match point untuk tim Landa Kuning Onyx tentunya. Dan mari kita lihat bersama-sama apa yang akan terjadi. Apakah 2-0 atau malah teman-teman dari Bigetron Suns berhasil menyamakan kedudukan, memaksakan game yang ketiga tentunya. Welcome to the land of dawn. Dan Taman Ismail Marzuki, terima kasih. Tepuk tangannya, mari kita dukung tim Landa Kuning. Yes, itu dia. Mari kita berikan support penuh. Yang ada di rumah juga jangan lupa untuk semarakan hashtag sekarang Indonesia. Karena kita akan melihat perjalanan dari teman-teman Onyx. Ada berita segar dengan 1 agregat poin. Terlebih lagi komposisi yang sudah diamankan. Buzizio di sini udah mulai dipantau habis oleh sosok Keyboy dengan Matildanya. Sedikit rugi sekitar 5-6 detikan tadi kalau misalkan dihitung-hitung. Karena kebetulan udah ada reset yang terjadi dari Buzizio. Tapi ternyata Keyboy terpaksa untuk mengeluarkan flickernya ketika dia hanya memiliki 1 buah Soul Bloom. Belum memiliki skill keduanya Guided Wing, jadi dia nggak bisa melakukan escape maneuver. Ya itu dia, masih cukup safe ya bisa dibilang. Perjalanan agresivitas yang mau coba untuk di-create dari kedua belah romer. Belum ada singgungan juga, nampaknya kalau bicara soal pattern jungle dari Buzizio dan juga sosok dari Kairi. Tapi menilik dari arah sisi emblemnya. Emblem mungkin menuju ke Athena City. Dua-duanya juga bermain dengan sangat defensif. Tapi tidak melupakan bagaimana perbedaannya di sini dengan menggunakan agility dan juga dengan menggunakan quantum charge sebagai salah satu booster. Ya. Agar tetap bisa melakukan escape ability. Tapi lagi dan lagi ini movement 2 mans dari Bigetron Suns menuju ke area bottom lane. Ini bahkan kalau kita lihat di delay level 4 dari seorang Martis tentunya akan membuang waktu yang cukup banyak sebelum turtle yang 10 detik lagi. Tampaknya akan hadir di Land of Dawn dan mari kita lihat masih pressure. Kairi mulai masuk Mortal Coil pun di Komi dan Buzizio menyerah menggunakan retributionnya menandakan netral objektif pertama 95% akan jatuh ke tim Landa Kuning. Daripada nggak dapetin level 4, nggak dapetin decimation. Kayaknya di sini kalau misalkan kita saksikan dari Buzizio ada penanda atau sinyal bahwa dia lebih mengoptimalkan kepada level keempat dan membiarkan turtle setupnya diamankan. Tapi dengan seperti ini, Keyboy akan jauh lebih dalam melakukan invade dan bahkan sudah mulai hadir boots-nya di sana. Wow, bahkan ini benar-benar full pressure 2 menit kali ini oleh tim Onyx di mana Bigetron Suns gila terpaksa Martisnya rotasi ke atas terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang napas. Wah ini wasting time banget ya tentunya, mengingat fokus dari Buzizio adalah meng-unlock skin. Tapi it's Onyx time, ini dia keramaian yang sudah ada di Taman Ismail Marzuki juga. Tapi masih tidak luput dengan Keyboy di sana yang udah mulai memberikan 1 buah trigger dengan area 1 Circling Eagle. Wah gila luar biasa tuh ramainya tuh di Taman Ismail Marzuki teman-teman. Asli. No. Akhirnya udah reda ya hujannya ya. Iya. Ini nih tadi nih yang M5 Dead ya. Iya benar. Tapi lihat udah ada satu gerakan. Bravest Fighter tampaknya sudah dibuka dan Boots tampaknya menggunakan ultimate dari Khalid Raging Sandstorm sebagai defensive maneuver. Dan ya 3 menit kali ini masih even. Bisa dibilang memang secara ekonomi dipegang Landa Kuning. Namun Bigetron Suns masih punya counterplay tampaknya. Ya 1000 ya network lebih in total dipimpin oleh teman-teman dari Onyx. Belum ada first blood again yang masih bisa diciptakan. Dan teman-teman dari Bigetron Suns memiliki PR yang cukup berat tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan bisa dibilang setidaknya berfokus untuk mencari kompensasi terlebih dahulu. Ya kompensasi entah dari point kill atau objektif karena makin lama game berjalan. Entah kenapa ini membuat Bigetron Suns semakin lebih under. Apalagi semenjak mereka melepaskan turtle yang pertama. Haskell memang menjadi core item tentunya untuk super UPA. Tapi next itemnya harus dia cari secepat mungkin dan bahkan harus grouping dengan teman-teman dari Bigetron Suns lainnya. Kebetulan kalau kita melihat dari bagaimana di area bottom lane, out of nowhere sudah ada Raging Sandstorm juga. Oh, Hard Guard berhasil menyelamatkan Black, tampaknya masih bisa flicker juga dan kali ini Onyx mereka gagal secure kill dan langsung berotasi ke arah atas karena tentunya netral objektif di Land of Dawn segera hadir. Hard Guard save the day ya dari sosok Syndra yang akhirnya menyelamatkan nyawa dari seorang Black. Tapi nampaknya Luna Om Botak setelah menjadi informan harus kembali dipukul mundur.
Tapi nampaknya di turtle yang kedua ini agak berbeda dengan turtle sebelumnya, namun orange E-boy. up. Oh my god, kali ini Wah, Circling Eagle masuk naik menangkap dua member Bravest Fighter. Oh, Heavy Spin mengusir dua member dari Onyx. Tapi lihat netral objective controlnya Kyrie berhasil mendapatkan turtle-nya. Blazing 2 dibuka dan Bootsizio menjadi korban pertama di map kali ini. Black berusaha kabur tapi mau kemana? Tim Onyx semua langsung mendapatkan buah poin killer. Oh, Boots dengan Raging Sandstorm Flicker yang mendapatkan dua member dan cewek. Secure kill. wow, 3 korban jiwa ditukarkan karena 1. Ini masih belum bisa dibilang pertukaran yang cukup adil bagi anak-anak Bigetron Sons. Apalagi mendapatkan turtle objektif Ya. setelah Bigetron Sons memegang kendali dari turtle tersebut. Buzizio yang tidak berhasil untuk mendapatkan Retribution Battle-nya. Kali ini harus mengurungkan niat kembali untuk melakukan teamfight paksa dan 2 bahkan. Dari segi turtle objektif yang diamankan oleh Onyx membuat mereka jauh lebih snowballing dengan poin kill yang mereka dapatkan. Dan bahkan untuk sekarang cewek dengan Blazing Duetnya sudah sangat mengerikan sekali. Demon Hunter Sword sudah di tangannya. Dan tidak kaget kalau saat ini nanti snowballing effect ini akan menimbulkan efek baru. Terutama untuk Super Upa karena Super Upa tidak join team fight. Dia butuh Win of Nature tapi di satu sisi dia juga butuh untuk mendapatkan snowballing effect-nya Boots. 1 versus 3. Kita melihat Fitri. Boots sang Khalid menahan 3 Wah. member dan tampaknya di area lain Syndra menjadi korban selanjutnya ditukarkan oleh Boots. Tapi lihat dari tengah, Black Wah. hilang begitu saja. Set-upan yang sangat manis oleh keempat member dari Onyx. Dua titik tempur. Yes, itu dia. 2 move secara bersamaan Bigetron Sons. Kehilangan kendali mereka ketika teman-teman dari Onyx ternyata melakukan invade terhadap mid lane-nya. Dan itu dia trade kill yang sangat-sangat worth it. Ya. Boots langsung menarik 3 pemain, 3 source skill yang mahal harganya dengan heavy spin sebagai pembuka dari Bigetron Sons dan membuat mereka terpisahkan dari segi team fight. Agresivitasnya masih coba untuk terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, terpantau dengan adanya diawali dengan guiding win yang ini aja udah bisa jadi teori ancaman loh. Setiap ada Ya. sosok dari Keyboy. Ini yang ngebuat teman-teman dari Bigetron Sons mengambil langkah mundur beberapa meter untuk memfokuskan terkait bagaimana setup manuver mereka di Nah, itu dia. Ditambah dengan Circling Momen Eagle. selanjutnya. Dari Benar. tadi open mapnya benar-benar luas banget. Asli. Dan entah kenapa kalau kita melihat dari Onyx itu sendiri, sekarang mereka ingin mendapatkan perfect turtle ditambah dengan Boots yang gagal untuk di-ganking kembali. Oke. Walaupun harus kehilangan objektif, tapi harusnya ada trade yang bakal mahal harganya sekarang. Wah itu cepet banget, apalagi di sisi bawahnya turret yang sempat dibawa di area top lane di mirroring juga oleh sosok cewek. Jadi pertukaran yang dicari ada di bawah oleh Bigetron Sons masih belum bisa untuk mengupayakan untuk memulihkan keadaan, tapi Black nampaknya sudah mulai dibekuk, ada hard guard yang masih belum keluar ya. Dan nampaknya teman-teman dari Onyx masih cukup untuk trigger disiplin. Buzizio join fight. Oh, Blazing Duet dari cewek tampaknya sudah mulai masuk ke area dan oh, nakap yang besar menghilangkan Luna Om Botak. Keyboy menjadi bentuk area cewek. Oh. Kali ini masih belum bisa bertahan dan 2 tuker 1 akhirnya Bigetron Sons berhasil mendapatkan trade yang memenangkan untuk mereka. Tidaknya ada point shutdown di sana Profesor KB. Iya, At least- point shutdown yang cukup mahal dan at least mereka mendapatkan sebuah trade yang akhirnya menguntungkan. Tapi Ya. kalau kita lihat dari itemnya sedikit Cipi, kalau kita berbicara bagaimana Blade Armor yang kali ini bekerja sangat works bagi Kyrie, tapi kita juga harus sadar bahwa ada Huskclaw dan Berserker Fury dari Super Upa. Damage deal kritikalnya akan sangat tinggi sekali. Membutuhkan Wind of Nature untuk cewek ketika dia ingin bermain dengan Blazing Duet di tengah-tengah teamfight dari Bigetron Sons. Ya. Tapi ingat juga, Wind of Nature itu akan tembus dengan Decimation. Yap. Dan dalam bentuk true damage, hal Ya. tersebut tidak akan bisa diaktifkan untuk Wind of Nature. Ya. Dan bahkan Buzizio selesai dengan Blade Armor, jawaban atas cewek dengan DPS tingginya Cloud. Iya, ditambah lagi di sini kalau bicara soal Super Upa berbeda dengan game sebelumnya masih punya posisi yang cukup safe juga dengan tidak terpick off. Jadi bisa jadi latihan insurance. Tapi Kyrie. Kyrie berhasil menangkap 3 member tadi dan lihat damage-nya belum mulai masuk dan guiding win. Oh my god, berhasil menyelamatkan Kyrie. Luar biasa gameplay mekanik bahkan dibalikan oleh Suns. Cewek secure kill Bigetron, 1 member hilang, mereka terpaksa mundur. One last hit, Kyrie still survive dari counter setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Bigetron Sons dan bahkan di outplay. 1 turret di area bawah pun harus dibawa dan berhasil disecure oleh sosok Boot di sana. Iya, dan untuk sekarang Holy Crystal dari Suns, ini dia sebuah jawaban atas Flask of the Oasis. Dia paham gimana caranya menunggu momentum. Sebelum nanti Flask of the Oasis-nya aktif, hilangkan dulu lawannya. Ya. Sehingga nantinya Syndra nggak bakal bisa bersinergi dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya dengan menggunakan Angela. Ya, dan kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons tidak mau mengambil resiko terlalu dalam
untuk melakukan team fight di area sisi Lord dengan perbedaan network yang cukup timpang. Mereka memilih untuk mempersiapkan defensive manuver nantinya di Lord pertama. Tapi ingat di Lord pertama yang sebelumnya aja dampak yang ditorehkan oleh Timbulkan Onyx ya. besar banget loh. Ya, dampak Gila yang sih. ditimbulkan memang besar, tapi untuk sekarang Bigetron Sons memiliki early advantage yang sama rupanya dengan Onyx. Beda dengan game yang pertama, karena kalau kita lihat dari instant replay, pertukaran yang terjadi sekarang bukan lagi pertukaran yang kayak satu ditukar sama 4, satu ditukar sama 3, enggak. Tapi intinya cuma satu pick off, and then mereka udah disengage. Onyx paham gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan walaupun mereka dalam keadaan yang sedikit tertekan gara-gara Bigetron Sons dapetin 4 poin kill dari tadi. Ya. Dan sekarang dengan Lord Advantage yang didapatkan oleh Onyx, mereka akan lebih banyak mendobrak objektif terlebih dahulu, tapi tidak mau memaksakan bagaimana kehendak mereka menuju ke arah high ground karena ingat mereka akan berhadapan dengan Super Upa dan Iritel. Ini memiliki power yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dia dalam keadaan heavy crossbow. Ya, ini tingkat defensive manuvernya masih cukup tinggi dan belum boleh untuk dipandang sebelah mata. That's why mereka cukup disiplin. Hanya ada circling eagle aja untuk ngebait sebetulnya. Dari beberapa research yang dimiliki oleh Bigetron Sons, tapi lihat wave minion di kloter kedua. Harry mulai masuk, tampaknya heavy spin pun tertrigger. Masih belum ada korban jiwa dari kedua belah pihak, hanya base turretnya saja yang menjadi incaran. Dan teman-teman dari Bigetron Sons kali ini masih mampu mendefend dua base turret. Satu di area bawah tampaknya harus hancur dan Kyrie mulai masuk. Masih belum mengenai nyawa dari seorang Marchis, tapi ya Bigetron Sons good defense. Setidaknya satu struktur bangunan base turret di sana bisa diamankan ya. Dan untuk gold difference masih cukup timpang dipegang oleh teman-teman Onyx, tapi masih mau coba untuk dilantunkan untuk serangannya. Knock up. Oh, burst damage luar biasa. Bucisil hilang. Blazing Duet dari cewek tampaknya belum berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Tapi tampaknya Black kali ini masih bisa kabur dan tampaknya mereka harus merelakan struktur di area atas juga. Dua base in total mengarah ke area terpangkas habisnya dari Oh arah my base God. turret. Dan benar saja, satu Lord memberikan dampak yang luar biasa besar, Profesor KB. Ya, menuju ke arah gold lead yang lebih jauh lagi, Kyrie memiliki 1 buah Queen Swings yang membuat dia makin lebih sulit untuk di burst down, apalagi kali ini Spatial Migration-nya ready. Dan bahkan ada Suns di belakangnya dengan Rogue Wave yang aktif. Ini akan membuat Bigetron Sons terpaksa untuk melakukan team fight 5 lawan 5 di dalam area high ground-nya sendiri. Dalam keadaan lihat Boots dengan burst damage yang begitu instan ke arah Syndra. Solo kill dan itu bener-bener luar biasa. Padahal pakai concussive blast tapi luar biasa Ya, damage-nya. udah selesai dengan Malefic Roar dengan adanya si Halberd juga. Sehingga membuat Flask of the Oasis tidak begitu efisien di tangan dari Syndra. Yep, apalagi dengan adanya tambahan power dari sosok Suns yang udah ngelihat karya Holy Crystal. Dan Keyboy tentunya. Gokil. Dengan menggunakan recall yang sangat on point sekali di sana. Membuat gerakan dari Bigetron Sons sedikit terhalau, terdinai tentunya. Dan gak bisa untuk keluar dari area dalam high ground mereka. Suns bahkan memicu dengan menggunakan Thalassophobia, pasif dari Kaditanya itu sendiri. Dan membuat Kyrie memiliki waktu yang begitu luas, begitu banyak untuk mendapatkan objektif terhadap Lord. 10.000 ya gold different in total yang ngebuat Bigetron Sons gak mau lagi mengambil resiko untuk setup di area Lord. Terlalu besar resiko yang diterima nantinya. Dan lihat juga bagaimana Boots menyelesaikan Blade of Despair-nya. Iya. Ini akan menimbulkan efek yang begitu mengerikan dengan Raging Sandstorm, flickernya ready. Kombonya pun banyak. Ada Spatial Migration dari Kyrie juga sehingga kita harus melihat combo seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx. Apakah ini push terakhir knock up ke arah 3 member. Bravest Visor dibuka begitu saja. 3 minion masuk. Langsung kita lihat teman-teman. Oh, Brutzi Gio masih bisa kabur tampaknya. Tapi damage-nya tentunya mulai berasa dan Black menjadi korban pertama. Base-nya. Luna membatak dan base terbuka. Bebas dan Onyx. Mereka mampu clean sweep. Representasi dari Brazil 2-0. Oke, Bigetron Sons berhasil dibuat untuk bertekuk lutut dari Onyx yang mengamuk untuk match pembukaan mereka dan bahkan clean sweep 2-0 for sure. Again, mereka tersetir kembali di kali kedua, Profesor KB. Dan bahkan combo maker dengan menggunakan Raging Sandstorm Flicker itu yang tadi sempat aku mention Cipi. Karena Yes. flickernya ready dari tadi. Aha. Dan Boots nggak pernah menggunakan flicker itu hanya untuk escape. Dia selalu menggunakan flickernya untuk offensive. Wah, Eh, ini dia situasi terkini untuk nobar ya di Taman Ismail Marzuki tentunya. Indonesia, Luar itu biasa. dia. Teman-teman yang hadir di Taman Ismail Marzuki memberikan semangatnya tentunya dengan barusan aku cukup kaget ya. Oke. luar biasa. Dengan ramainya teman-teman yang hadir di depan dari truk Yuzong kita. Yoi, di Benar tim. ini rame banget loh, rame banget. Luar biasa.
Waduh gila Gokil antusiasnya, banget. Wih, supportnya kalian. Pakai batik. Keren banget. Serius, keren banget, luar biasa. Ini dia tapi ada, wow, Wah. ini baru hari pertama loh. Milestone sudah reached. Wow, 1 juta penonton. Ya, Langsung gak sih bukain game? langsung bukain Gokil. Langsung game. bukain game. Oh, sabar. Oh, belum dicatat kayaknya. Itu kodenya kayaknya tadi belum dicatat. Ayo, Ya Nggak kan? sempat. langsung. Nggak sempet mereka. Kayaknya baru bukain game mau masukin kodenya tapi ternyata tiba-tiba udah di ini. Udah ready, tapi Udah masih balik bisa. lagi. Ya, tapi kalian ini ya, apa namanya, sama yang lain juga yang nonton kan, berebut sama yang lain karena kita Iya. ini baru hari pertama antusiasme di M5 ini Luar udah biasa. sebesar itu loh. Ini benar-benar terlihat di mana kita semua tentunya sebagai viewers juga sebagai penikmat Mobile Legends ingin Indonesia jauh sampai kalau bisa ke Amin. All Indo Final Amin. sebenarnya Amin. masih bisa. Dan ya meskipun GFAM tadi kalah tapi tampaknya Onyx berhasil memenangkan di grupnya melawan BTR dengan 2-0 cukup telak. Ya, apalagi kalau kita berbicara Indo Final, ini udah pernah terjadi di Ya. ajang MSC 2019 Ya. dan di Filipina juga. Di Filipina. Makanya ini aku sangat percaya diri sekali. Mudah-mudahan Dengan Onyx dan bisa. juga Geekfarm. Ya walaupun Geekfarm tidak mendapatkan hasil yang sama dengan Onyx, yaitu adalah clean sweep di match pertamanya. Tapi setidaknya dengan Onyx mendapatkan clean sweep, di grup A mereka akan lebih percaya diri untuk mengamankannya. Ya setuju Wih. banget. Dan kelas tentunya untuk Ya. Keyboy di mana 2 game, Dua game. Gokil. berhasil dengan 2 hero yang berbeda juga. Tigreal berhasil diamankan dan juga Matilda di game yang kedua dan wow, kill participationnya nyaris perfect. Yep, perfect angka ya, 93% dengan foto yang udah dibahas berkali-kali juga. Masih cukup respect dengan adanya NOD dan Enchanted Talisman untuk itemnya. Ya, dan kalau kita berbicara bagaimana MVP highlight kali ini di replay kita yang akan ditunjukkan tentunya dari game yang kedua. Kita beberapa kali memperhatikan bagaimana mungkin teman-teman dari tim Onyx Onyx. ini lebih percaya diri ketika berhadapan dengan bagaimana line up dari Akai Roamer yang memang covernya ini minim banget dan Asli. entah kenapa ya Syndra ini 2 kali loh dia terculik for nothing. Nih yang pertama di mid lane tadi kan. Yang tiba-tiba dia kena dive in dengan menggunakan Blazing Duet. Tapi yang kedua ketika berhadapan dengan Boots. Di bagian top lane kalau Goni masih inget Ya. kan sama Cipi masih Ya, inget. ya. Tiba-tiba dia kena 2 kali slash dengan menggunakan Desert Tornado. Hilang. Miskalkulasi. Itu mentah minus kalkulasi atau Flask of Disease-nya tidak aktif. Lagi cooldown atau sejenisnya. Karena yang aku lihat tadi itu kayaknya Syndra gak perlu untuk dia tuh ngezoning si Boots. Apalagi kita tahu sendiri Boots-nya tuh udah selesai dengan Malefic Roar. Ya, dan head to head-nya juga nggak equal ya. Nggak Lihat equal. Syndra merupakan satu hero utility yang tugasnya memberikan support dan ini udah Setuju. terlalu eksplosif sih damage yang diberikan oleh Wah. Onyx. Udah Dan- pecah banget. Satu hal lagi Cipi yang mungkin kita lupakan bagaimana dominasi dari Onyx yang masih sama-sama kuat Gokil. banget di early game. Yap. Dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bisa menutup gamenya, eksekusi gamenya itu nggak perlu dengan finishing touch yang begitu banyak. Ya, ya. Mereka tinggal snap, ya flicker berapa kali, 2 kali, 3 kali, cukup. Onyx terbaik di kelasnya sih memang. Kita lihat Wah, setuju. bagaimana follow up dari Keyboy sosok EXP-nya yang memang ketika into itu bakal jadi momen pecah tersendiri buat tim lawannya. Ini bener-bener lagi dan lagi seperti di game yang pertama. Kualitas tim Onyx terlihat kekompakan, Terlihat banget. koordinasi. Di mana mereka disiplin juga ya. Di mana, aduh bener-bener Kalau berbicara disiplin pas nih Gon, banget gitu loh. kalau berbicara disiplin, Aha. aku mau mention bagaimana cara mereka untuk memanage in-out-nya tanpa Oke. adanya overextend resource. Oke. Jadi mereka tuh kalau masuk satu, mereka tuh bakal ganti-gantian untuk agroin turretnya. Jago. Jadi mereka intinya ya udah kayak Keyboy keluar dengan menggunakan Guided Wing, tarik satu pemain, kena 1-2 hit, keluar lagi, ganti-gantian, masuk lagi ke dalam. Dan itu yang membuat teman-teman dari Bigetron Son sangat kesulitan sekali untuk mencari targeting, untuk mereka sematkan menjadi point kill. Dan untuk point kill yang 4 kali ini, yang tadi aku sempat mention kalau sebenarnya Bigetron Son lumayan melawan. Itu terjadi pun di early game, dan ketika Perfect Turtle tercipta untuk Onyx, kita tidak melihat bagaimana keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigetron Sons menuju ke arah teman-teman dari Onyx. Ya sih itu udah buyar banget ya. Even Setuju. tadi sempat gue bahas Super UPA ini bisa jadi satu late game insurance tapi berbeda ketika mereka kehilangan objektif netral di Lord. Yap. Lord itu udah merubah capability dari Bigetron untuk bisa
merenggut game for everyone-nya di pertengahan tadi. Karena kalau kita lihat juga untuk team fight participation sebetulnya angka yang ditorehkan oleh Super OPA tinggi banget. Cuman itu ketika tuh. udah masuk mid game udah jadi incaran Udah beda dari masa kan? Onyx. Udah beda banget dan Super UPA terkena zoning sama dua pemain, Kyrie dan juga Keyboy. Itu dia. Karena Keyboy udah tahu kalau seandainya tugas dia utamanya adalah bagaimana meng-engage Ya. lini belakang sekalipun itu lini depan. Yang penting ngasih ke efek knock up airborne-nya. Karena efek knock up airborne aja bisa menimbulkan efek traumatik agar Kyrie-nya langsung bisa jumping ke tengah-tengah. Asli sih ya. Bahkan hanya satu momen tadi Kyrie hampir ditumbangkan tapi out of nowhere bisa diselamatkan dengan Matilda Airlines dari sosok Matilda Airlines. Keyboy Ya save the day. teman-teman, tadi kita sudah melihat si Grill juga di in-game. Ya. Buat teman-teman juga nih yang udah pada punya M5 pass ya kan, M5 pass ini mungkin teman-teman langsung bisa cobain di rank games. T-Grill benderanya diaktifin biar dapetin EXP yang lebih banyak lagi ketika ngerank. Biar kalian semakin dekat lagi sama Yuzong M5 gak sih? Wah setuju, yang prime lagi. Yang prime bro, aku baru dapat yang satu soalnya. Bener, ini bener-bener luar biasa. Skin